Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Samsung A20s, yang mana handphone ini setiap dimatikan itu masuk mode aman dan mode penerbang mode terbang Mbak. Ya, jadi kesimpulannya tidak bisa menu-menunya tidak bisa berfungsi semua Mbak ya. Dan tentunya untuk mode penerbangan yaitu atau mode pesawat itu tidak bisa, kartunya tidak bisa terbaca Mbak ya. Coba kita tes nyalakan Mbak handphonenya, kita restart tadi Mbak ya, kita sudah restart, kita matikan mode pesawatnya, terus kita nyalakan Mbak. Apakah mode aman muncul Mbak ya? Mode amannya ini tidak mau hilang, dan mode pesawat bisa dilihat Mbak seperti berikut ya. Untuk kasus ini sudah saya pernah share Mbak ya di video sebelumnya, tapi ini saya akan bagikan lagi dengan cara yang lain. Ini mungkin bisa juga support al Samsung Mbak ya untuk mengaplikasinya untuk kasus seperti ini. Pertama-tama kita harus bongkar terlebih dahulu Mbak, handphonenya kita bongkar terlebih dahulu ya, supaya lebih cepat. Mungkin video sedikit saya percepat Mbak ya. Di kasus video sebelumnya tidak ini handphone kasusnya begini Mbak, katanya ini layarnya kan retak Mbak, habis kena benturan atau apa, setelah itu jadi begini begitu loh. Handphone ini mengalami masalah seperti ini gara-gara kena benturan yang menimbulkan layar retak, tapi alhamdulillah untuk layar masih bisa dipakai Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke, kita buka terlebih dahulu Mbak handphonenya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita bongkar pelan-pelan Mbak ya, agak sedikit susah nih Mbak. Jadi begini Mbak, untuk video ini bisa dilakukan jika menangani masalah ini. Di video sebelumnya kan ada Mbak, tanpa maksudnya tetap bongkar mesin tapi cuma disuntik tegangan Mbak ya, disuntik tegangan. Tapi untuk kali ini saya akan lakukan metode berbeda, yang mana untuk cara ini insya Allah bisa diterapkan di semua handphone Samsung jika mengalami masalah seperti ini Mbak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencoba dengan dengan video yang sebelumnya mungkin tidak berhasil, bisa dipraktekkan dengan cara ini nantinya. Dan mudah-mudahan dengan cara ini nanti handphone ini bisa menyala normal dan tidak ada masalah Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Kita lepas dulu SIM-nya, kita buka. Pertama-tama kita tidak bisa langsung gegabah ya, langsung bongkar-bongkar mesin atau apa. Kita coba nyalakan dulu handphonenya ini dalam posisi telanjang, apakah masih tetap seperti itu atau bagaimana. Kita nyalakan dulu,
kita langsung gegabah, langsung eksekusi sana sini Mbak ya. Jangan-jangan gara-gara tutup bisa jadi fleksibelnya melengket terus shot ke ground atau apa, menimbulkan, bisa jadi seperti itu. Tapi masih tetap Mbak ya, masih tetap bisa dilihat volume kurang tidak mau, volume tambah mau, volume kurang tidak mau Mbak ya. Ditekan tidak mau. Di sini saya lepas soket signal dan fleksibel yang lari ke bawah kita lepas. Terdengar adzan sholat asar Mbak ya, saya stop dulu untuk dilanjut sebentar Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjutkan. Pertama-tama saya cek dulu, pastikan fleksibel volume itu tidak short Mbak ya, karena kerusakan bisa jadi dari situ saja yang short Mbak. Kita cek tidak ada short Mbak ya, saya cek di fleksibel volume tidak ada short. Sekarang kita cek di mesin, di jalur volume Mbak ya, kita coba cek apakah short berada di area situ. Oke Mbak, di sebelah kiri ground ya, yang di tengah short, yang di sebelah kanan itu volume tambah tidak short, volume kurang yang di tengah Mbak ya, short atau tidak ada tahanan. Kita buka. Di sini saya tidak blower Mbak ya, di sini saya tidak memblower, saya takutnya nanti malah terjadi sesuatu. Tapi sudah saya minta izin sama beliau yang punya ya. Kita buka dulu kalengnya. Di sini saya menggunakan mini gerinda untuk membuka untuk pertama supaya mudah dicongkel. Kita buka terlebih dahulu Mbak. Untuk selain cara ini bisa juga melakukan memblower Mbak ya, tapi di sini saya tidak memblower karena mesin Samsung atau handphone sekarang tuh mesinnya tuh sangat kecil-kecil Mbak. Jika kita panas itu bisa jadi malah menimbulkan masalah baru, yang mana komponen yang lain terkena panas sambil menunggu melepas kaleng, yang bisa menimbulkan malah mungkin si komponen itu lemah atau bisa jadi malah mati. Jadi di sini saya cari aman dengan cara seperti ini. Jadi buat sesepuh senior mohon dimaafkan ya. Ya, untuk cara saya sedikit ekstrim, dan perlu diingat saya juga sudah minta izin ke beliau yang punya. Coba kita buka terlebih dahulu. Biasanya di sini sebelum ke situ kita ada jalur yang dari resistor Mbak ya. Kita cek atau kita cek untuk jalurnya. Kita cek untuk yang power volume up atau volume tambah. Di sini saya melihat short di volume kurangnya Mbak ya, mengalami short sampai di resistornya. Bisa dilihat, tapi sayang ya video saya kurang tidak terlihat. Itu Mbak, bisa dilihat Mbak ya. Bisa dilihat Mbak, di situ saya coba buka karena di situ ini komponen ini yang apa Mbak ya, kita ukur itu ada masalah di komponen ini. Jadi kita putus jalurnya, dan apa yang terjadi setelah saya putus jalurnya, putus juga yang mengarah ke bagian fleksibel nanti Mbak ya. Solusinya bagaimana Mbak? Kita coba buang saja untuk komponen berikut. Jika teman ada yang ada stok atau ganti, bisa diganti. Di sini saya akan mencoba menjumper langsung dengan kaki yang sebelumnya Mbak ya, karena di sini memang bermasalah.
volume kurang saya lihat tidak sampai jalurnya mbak ya setelah saya lepas komponen. Jadi dari saya jumper di salah satu kaki komponen yang kita lepas tadi, di jalur salah satu komponen yang saya lepas tadi, tentunya di jalur sebelumnya mbak ya, bisa dilihat saya coba jumper terlebih dahulu. Ini kecil mbak, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi juga. Agak susah soldernya ya. Kita coba solder terlebih dahulu. Video sedikit kurang fokus mbak ya, karena tidak ada kameramennya. Cuman ini video tujuannya saya buat untuk dokumentasi, saya upload di YouTube dan di blog. Sekiranya ada manfaatnya ya monggo, insya Allah bawa berkah juga buat sahabat dan teman-teman dan mbak-mbak semua tentunya. Ini tips jika melakukan di video sebelumnya tidak berhasil mbak ya, tapi di sini saya tidak mencoba tadi, belum saya coba untuk mengatasi tips seperti sebelumnya, karena saya akan mencari tahu sebenarnya di mana begitu loh titik kerusakannya. Jadi saya langsung membongkar kaleng dan mencari permasalahannya. Oh rupanya di sini, kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan nanti berhasil mbak ya setelah melakukan penjamperan dan pembuangan komponen. Sebenarnya tidak dijamper tidak apa-apa mbak ya, cukup diganti komponen, tapi di sini komponen untuk handphone ini agak susah. Jadi saya coba buang saja untuk komponennya dan saya jumper langsung dari jalur yang sebelumnya, jalur yang dilewati komponen. Tapi sebelumnya mbak ya, jalur sebelumnya bisa dilihat itu, jalur sebelumnya. Terus saya langsung jumper ke jalur fleksibel ke positif volume kurang, kira-kira seperti itu mbak. Apakah nanti berhasil, kita lihat saja mbak. Mudah-mudahan berhasil mbak ya. Oke mbak, setelah kita pasang kita ukur. Setelah kita jumper, maksud saya mbak ya, setelah kita jumper kita ukur. Di sini kok belum nyambung mbak. Untuk volume up ada, volume kurangnya kok, untuk positif volume kurang kok tidak connect mbak. Di sini saya coba bersihkan dulu, mungkin saya punya jumperan kurang bagus. Saya pastikan dulu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kita lihat. Kita beri sedikit thinner, terus kita bersihkan mbak, karena ada fluknya jadi mengurangi pemandangan mbak ya. Jadi connect apa tidak atau diukur pun kurang begitu bagus. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, supaya bersih. Setelah itu kita ukur lagi, kalau tidak sampai jalurnya nanti kita resolder lagi mbak. Kita ukur ada ya. Oh ada mbak ya, kita ukur ada, dan untuk tahanannya hampir sama dengan volume tambah mbak ya. Dipastikan sudah aman terkendali, bisa dilihat mbak ya. Oke mbak, kita lanjut pasang. Apakah ada perubahan setelah dipasang mbak ya? Berhubung di sini juga kendalanya juga mode pesawat atau mode penerbangan, nanti kita tes posisi menyala mbak ya. Di sini saya tes tanpa SIM dulu. Dengan menyalakan handphone. Yang penting mode amannya hilang dulu mbak ya. Untuk mode pesawat nanti bisa juga mode pesawat itu nongol atau muncul lantaran ada masalah di jalur yang short seperti berikut mbak. Jadi kesimpulannya begini mbak, ini kok HP ini kok mode aman. Alhamdulillah mbak, tidak ada ya, sudah mode aman sudah hilang. Jadi kesimpulannya baik mode aman dan mode pesawat itu bisa terjadi bersamaan pada saat terjadi short jalur itu mbak. Kenapa kok short jalur itu? Yang jelas handphone ini kondisi menyala, tombol volume kurang itu terpencet terus mbak, karena bisa dilihat seperti berikut ya.
tapi tidak turun. Anehnya itu tidak bisa, anehnya bisa naik tapi tidak bisa turun. Dibilang terpencet terus juga tidak, tapi apa Mbak ya, jadi intinya terjadi short lah Mbak, kira-kira seperti itu. Kita coba pasang Mbak untuk memastikan apakah mode pesawatnya tadi hilang ya, kira-kira seperti itu. Kalau mode amannya sudah hilang Mbak ya, kita pasang kartu, kita nyalakan ya. Yang jelas di sini masih mode pesawat Mbak ya, karena settingan masih masuk mode pesawat. Setelah menyala nanti baru kita buang mode pesawatnya, baru kita restart. Apakah posisi menyala itu mode pesawat atau tidak, kita nanti tes Mbak ya. Di sini masih mode pesawat Mbak ya, di sini masih mode pesawat, bisa dilihat masih mode pesawat. Sekarang kita matikan mode pesawat, setelah itu kita restart. Di sini belum saya pasang full Mbak ya untuk tutupnya, karena kita tes terlebih dahulu. Dipastikan aman Mbak ya untuk Mbak. Coba kita tunggu menyala, apakah mode pesawatnya hilang. Oke Mbak, mode pesawat hilang Mbak ya. Kayaknya sampai di sini dulu untuk video kali ini Mbak. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah bahagia. Akhir kata, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.